If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, then your life will surely show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, then your life will surely show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, shout amen. If you're happy and you know it, shout amen. If you're happy and you know it, then your life will surely show it. If you're happy and you know it, shout amen. If you're happy and you know it, 2 or 3. If you're happy and you know it, 2 or 3. If you're happy and you know it, then your life will surely show it. If you're happy and you know it, 2 or 3. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat pagi. Hari ini kita ibadah kembali. Walaupun melalui online, anak-anak harus tetap semangat. Kita tetap bersyukur sama Tuhan. Untuk itu anak-anak, kita mengucapkan selamat pagi buat Tuhan. Selamat pagi Yesus. Kita nyanyikan sama-sama. Ayo anak-anak duduk yang rapi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Di mana pagi hari ini kami berkumpul dengan anak-anak kami walaupun di rumah masing-masing, beribadah kepadamu Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan,
saat ini Tuhan kami masih pelajaran online Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai kami. Biarlah segala penyakit COVID segera berhilang dari muka bumi kami Tuhan. Lenyap dari muka bumi kami Tuhan, sehingga kami bisa dapat bertumbuh belajar dengan anak-anak kami. Berkati kami guru-guru dikasih karunia, berkati orang tua yang mempercayakan anaknya untuk kami didik di sekolah kasih karunia. Berkati semua yayasan dan juga para pekerja di sekolah kasih karunia. Berkati juga usaha dan pekerjaan orang tua Tuhan, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan anak-anak dan keluarganya. Berkati juga kami semuanya Tuhan, biarlah kami antara orang tua dan guru dapat bekerja sama dalam memajukan pendidikan anak-anak Tuhan. Berkati juga para pemimpin kami dari yang terendah hingga yang tertinggi Tuhan, sehingga negara kami aman dan kami dapat beribadah dengan baik Tuhan. Tuhan, sungguh banyak dosa pelanggaran kami, terlebih dahulu hapus Tuhan, supaya tidak terhambat keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, tak lupa kami mendoakan, berkatilah yayasan kami kasih karunia ini menjadi tempat mesbah bagi orang-orang yang dipercayakan anak-anaknya di tempat ini Tuhan. Berkati juga Tuhan pada David sekeluarga, agar segala pembangunan yang sedang berjalan saat ini dapat berjalan dengan lancar, tak kurang sesuatu apapun. Berkatilah tempat ini, depan belakang samping kiri dan kanan, sehingga kami dapat tenang belajar di tempat ini, dapat mengajar dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan melanjutkan kegiatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Anak-anak, sekarang kita mau bernyanyi gembira. Anak-anak berdiri semuanya supaya ceria dan bergerak. Ya, ayo kita bernyanyi. Kita joget lagu Yesus Kekasih Jiwaku.
berdoa, doa yang dipimpin oleh Miss Lia, doa untuk firman. Anak-anak lipat tangannya, tutup matanya. Mari anak-anak kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi ini kami masih boleh mengikuti ibadah kami ya Tuhan. Dan saat ini kami mau sudah boleh mendengar firman Tuhan. Biarlah kami boleh duduk diam ya Tuhan di dalam mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, supaya firman Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Miss atau Mister yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau urapi Tuhan, supaya firman Tuhan boleh tersampaikan kepada kami semua, dan kami boleh mengerti dan memahami, bahkan menjalankan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, mendengar doa kami, sampaikan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari yang percaya sama-sama katakan, Amin. Shalom semuanya anak-anak Miss, apa kabarnya? Miss yakin semua anak-anak Miss dalam perlindungan Tuhan, sehingga hari ini kita kembali bertemu dalam kasih-Nya Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar kembali tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, kita buka Alkitab kita, Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 54. Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 54. Nah, dalam cerita ini di Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 54 diceritakan adalah Tuhan Yesus ketika dia ada di bumi, dia berjalan-jalan mengelilingi daerah-daerah. Nah, dalam teks ini yaitu Yesus kembali lagi ke Galilea. Artinya kembali, dia sudah pernah datang dan mengunjungi tempat ini. Dan lagi Tuhan Yesus sudah pernah melakukan mujizat di daerah ini, yaitu tentang apa? Ya, mengubah air menjadi anggur. Nah, sebelum kita lanjut, Miss mau ingatkan kalian atau Miss mau mengingatkan kembali tentang apa-apa saja mujizat yang telah dilakukan Tuhan Yesus. Ini dia mujizat-mujizatnya. Jatuh tanpa seizinmu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Nah, anak-anak, itu adalah beberapa mujizat-mujizat yang Tuhan pernah lakukan. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali pada cerita Alkitab kita, yaitu ada seorang pegawai istana yang anaknya itu mengalami sakit. Dan ketika dia mendengar Tuhan Yesus datang di daerah mereka, dia langsung menemui. Dia minta pertolongan kepada Tuhan. Nah, ketika dia minta pertolongan, maka jawaban Tuhan Yesus apa? Ya, kita perhatikan pada ayat ke-48. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Nah, ini perkataan ini agak sedikit kasar. Artinya, ya, ini adalah sebuah teguran. Teguran bukan hanya kepada pegawai istana, tapi kepada orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus hanya karena mujizat, hanya karena
karena perbuatan-perbuatan yang luar biasa, tanda-tanda yang Tuhan lakukan, ya. Itulah kenapa Tuhan menegur mereka. Bagaimana dengan anak-anak mis di rumah? Apakah anak-anak mis di rumah percaya Tuhan Yesus hanya karena Tuhan Yesus mampu melakukan hal-hal yang luar biasa? Bukankah sama juga dengan film-film yang luar biasa, ya? Atau pertunjukan-pertunjukan hebat yang ada di sekarang ini, ya? Sekarang ini banyak orang-orang bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang luar biasa, yang seolah-olah itu adalah mukjizat, padahal itu adalah perbuatannya iblis. Ya, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kita percaya kepada Tuhan Yesus karena Dia adalah anak Allah. Karena Yesus sendiri adalah anak Allah. Dia rela, Dia berkorban untuk kita sehingga Dia layak untuk kita teladani, ya. Coba kamu perhatikan atau kamu lihat kesaksian-kesaksian atau perjalanan hidup Yesus. Apakah Dia itu pernah berbuat dosa? Tidak, ya. Apakah Dia itu pernah melakukan hal yang tidak benar? Kita teladani. Artinya kita teladani adalah kita harus mengikuti bagaimana atau apapun perbuatan-perbuatan yang Tuhan pernah lakukan. Salah satunya adalah Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu menyayangi, Tuhan itu menolong, ya, membukakan jalan. Anak-anak, ya, mungkin saat ini Tuhan Yesus tidak ada di bumi ini, tapi ada dalam hati kita. Ketika kita ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus, hal yang kita lakukan apa? Kita berdoa. Kita berdoa. Kita menyampaikan apa yang kita inginkan, ya. Kalau dalam cerita ini, pegawai istana datang menemui Tuhan Yesus dan dia bermohon. Dan ketika jawaban yang diberikan oleh Tuhan Yesus tidak menyenangkan, dia tidak putus asa, ya. Dia tetap percaya. Anak-anak mis tetap percaya ketika kalian berdoa, ketika kalian sudah membaca firman Tuhan, ketika kalian sudah mendengarkan firman Tuhan, tapi masih ada saja masalah-masalah, masih ada saja hal-hal yang kurang menyenangkan. Tapi kalian harus tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan membukakan jalan. Begitu juga yang dialami oleh pegawai istana. Ketika Tuhan memberikan teguran kepadanya, dia masih tetap bermohon. Di ayat yang ke-50, di ayat yang ke-49, pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Ini adalah perkataan pengharapannya kepada Tuhan. Artinya dia percaya kepada Tuhan. Tuhan mampu melakukan segala sesuatu yang luar biasa, ya, yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Apa jawaban Yesus? Pergilah, anakmu hidup. Nah, ketika dia mendengar perkataan itu keluar dari mulut Tuhan Yesus, dia langsung pergi, ya. Artinya apa? Dia mendengar dari mulut Tuhan Yesus dan dia percaya dan dia melakukannya. Dan tiba di tengah jalan, dia ketemu dengan hamba-hambanya. Dan hamba-hambanya mengatakan bahwa anaknya telah sembuh dan hidup kembali. Artinya anak-anak, dia telah mendengar dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika dia percaya, dia melakukannya. Dan dia menyampaikan kepada keluarganya bahwa Yesuslah yang menyembuhkan anaknya. Yesuslah yang menolong anaknya. Dan keluarganya pun percaya. Nah, anak-anak mis, walaupun keluarganya tidak mendengar langsung dari mulut Tuhan Yesus, tapi mereka tetap percaya. Maka anak-anak mis ajak untuk mari kita percaya kepada Tuhan Yesus.
adalah teladan bagi kita. Dan mari kita beriman hanya kepada Tuhan Yesus saja. Baiklah, ayat hafalan kita hari ini adalah Yohanes pasal 13 ayatnya yang ke-15. Yohanes pasal 13 ayat 15. Sebab aku memberikan sesuatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuberbuat kepadamu. Kita ulangi sama-sama. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Kita bernyanyi, Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat saat ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa yang Maha Baik, terima kasih buat pengajaran pada hari ini. Tuhan kembali mengingatkan akan iman kami, akan kepercayaan kepada kami. Selama ini Tuhan mungkin kami hanya percaya pada mujizat, hal-hal yang Tuhan lakukan yang luar biasa. Tapi hari ini kembali kami diingatkan bahwa kami harus meneladani Tuhan atas segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan yang selalu tepat pada waktunya buat kami. Janji Tuhan ya dan amin dalam kehidupan kami. Kami ingin meneladani karakternya Tuhan. Kami ingin meneladani perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan Yesus, baik kami guru-guru di tempat ini maupun anak-anak didik kami yang ada di rumah, biarlah Roh Kudus yang semakin memampukan kami untuk melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, mari kita anak-anak Tuhan yang percaya katakan